Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Opika, NPM 19144600248, kelas A719. Saya di sini akan mempresentasikan hasil laporan pengenalan lapangan persekolahan 1 atau PLP 1 di SD Negeri 1 Sanden yang telah dilaksanakan pada tanggal 19 April sampai 24 April. Dalam melaksanakan PLP 1 ini, kegiatan meliputi melakukan observasi, analisis, dan penghayatan langsung terhadap kegiatan terkait dengan kegiatan belajar mengajar manajemen sekolah, kultur sekolah, dan dinamika sekolah sebagai lembaga pengembangan pendidikan dan pembelajaran. Untuk informasi sekolah SD Negeri 1 Sanden, yang pertama yaitu Visinya yaitu terwujudnya peserta didik yang takwa, cerdas, terampil, mandiri, berbudaya, dan berwawasan Nusantara. Untuk yang kedua yaitu misi. Untuk misinya, yang pertama menanamkan ketakwaan melalui pemahaman dan pengamalan ajaran agama. Yang kedua, meningkatkan kecerdasan melalui kegiatan pembelajaran dan bimbingan yang berkualitas dan menyenangkan. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan berdasarkan minat, bakat, dan potensi peserta didik melalui berbagai latihan dan kompetisi. Yang keempat, membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan pembiasaan, kewirausahaan, dan ekstrakurikuler. Yang kelima, mengembangkan pendidikan budaya melalui kegiatan penguatan pendidikan karakter. Yang keenam yaitu mengembangkan wawasan Nusantara melalui pendidikan kemaritiman, ekstrakurikuler, dan literasi. Tujuan Sekolah Dasar 1 Sanden yaitu meletakkan dasar kecerdasan pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Untuk struktur organisasi sekolah mitra itu ada yang pertama penasehat, ketua, sekretaris, bendahara, dan si pembangunan, si pendidikan, dan si usaha. Untuk sumber daya manusia, itu ada yang pertama tenaga pendidik yang terdiri dari kepala sekolah, guru kelas, guru ekstra. Ya, untuk tenaga kependidikan, itu ada administrasi sekolah dan penjaga sekolah. Untuk peserta didik, laki-laki berjumlah 126, perempuan berjumlah 101, dan jumlah keseluruhan ada 227. Untuk sarana dan prasarananya, yang pertama ada ruang guru, jumlahnya ada 1, ruang kelas ada 9, ruang UKS ada 1, ruang perpustakaan ada 1, musola 1, gedung olahraga 1, kantin 1, kamar mandi ada 11, tempat parkir, halaman, taman, pagar, dan pintu gerbang. Untuk prestasi yang mendukung, SD 1 Sanden telah memenangkan macam-macam lomba seperti LCC, mewarnai, stand, pidato, CCA, melukis, kejuaraan pencaksilat, kebersihan tenda, pawai putra, mewarnai, kolase peserta terbaik, lari, alih aksa, CCA, MMG, dan sebagainya. Untuk kultur budaya, Sekolah SD 1 Sanden lebih mengedepankan pentingnya kesatuan, efektivitas, keseimbangan, harmoni sosial pada sekolah serta realitas sosial. SD 1 Sanden juga bekerja sama dengan pihak lain seperti orang tua serta masyarakat. Budaya sekolah yang paling dominan di SD Negeri 1 Sanden seperti semangat belajar, kebersamaan, kejujuran, disiplin, mandiri, dan tanggung jawab. Pembiasaan 3S, senyum, salam, sapa merupakan hal penting yang diterapkan di SD Negeri 1 Sanden. Seperti dengan saling menegur sapa antar guru, siswa, dan seluruh warga sekolah. Pembiasaan ini bertujuan untuk menata karakter dan perilaku siswa menjadi pribadi yang lebih baik. SD Negeri 1 Sanden juga melakukan pembiasaan 15 menit sebelum pembelajaran. Seluruh siswa diwajibkan untuk membaca buku di kelas. Sebelum masa pandemi, kegiatan jabat tangan di sekolah selalu diterapkan. Sesuai dengan jadwal piket yang sudah ditentukan guru, yang mendapat piket setiap pagi harus berjaga di gerbang sekolah. Siswa yang sudah berjabat tangan dengan guru, biasanya sepeda yang dibawa harus dituntun sampai dengan parkiran sekolah. Untuk struktur organisasi dan tata kelola sekolah, itu yang pertama ada kepala sekolah, dewan komite,
unit perpus tata usaha. Untuk jabatannya yaitu ada guru kelas, selanjutnya ada siswa dan masyarakat sekitar. Untuk peraturan dan tata tertib sekolah yaitu ada ketentuan jam sekolah. Siswa harus hadir di sekolah selambat-lambatnya 10 menit sebelum pelajaran dimulai. Keterampilan siswa yang datang terlambat tidak diperbolehkan langsung masuk kelas, melainkan harus melapor pada petugas, piket, guru, wakil kepala sekolah, ataupun mengisi buku pribadi. Izin meninggalkan sekolah itu siswa harus menyerahkan surat izin buku pribadi yang ditandatangani orang tua kepada wali kelas atau wakil kepala sekolah kesiswaan. Tidak masuk sekolah, siswa harus membawa surat keterangan atau buku pribadi yang telah diisi dan ditandatangani orang tua wali, dan kemudian diserahkan pada wali kelas. Kewajiban siswa harus mengikuti pelajaran tiap hari dengan tertib. Siswa wajib mentaati tata tertib sekolah. Larangan siswa seperti meninggalkan sekolah selama kegiatan belajar pada jam efektif tanpa izin, berkelahi atau bertindak yang menyebabkan kerugian bagi orang lain, meminta atau mengikuti les privat kepada guru di unit sendiri, dan mengenakan perhiasan yang berlebihan dan lain sebagainya. Untuk kegiatan seremonial formal di sekolah itu yang pertama ada kegiatan upacara bendera yang dilaksanakan setiap hari Senin. Kegiatan upacara bendera harus diikuti secara khidmat. Siswa harus menaati tata tertib yang ada dan harus memakai sepatu warna hitam, topi, dasi, dan kelengkapan seragam lainnya. Untuk yang kedua yaitu seperti saat Hari Pahlawan, sekolah mengadakan upacara. Untuk kegiatan ekstrakurikuler, kokurikuler, dan kurikuler. Untuk kegiatan kurikuler merupakan kegiatan yang wajib diikuti oleh setiap siswa atau kegiatan yang menjadi pokok aktivitas pembelajaran di SD Negeri 1 Sanden. Untuk kegiatan kokurikuler yang dilakukan di SD Sanden biasanya melakukan kegiatan pembelajaran di luar kelas. Untuk ekstrakurikulernya dibagi menjadi 2 ekstrakurikuler wajib, yaitu ada karawitan dan pramuka. Untuk kegiatan ekstrakurikuler pilihan itu ada menggambar, tari, pertanian, dan pencaksilat. Praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Yang pertama ada pembiasaan dan menjaga kebersihan. Upaya yang dilakukan dalam menjaga lingkungan sekolah di SD Negeri 1 Sanden ini ada tempat sampah di depan kelas masing-masing. Membuat jadwal piket harian untuk siswa sebelum dan sesudah pembelajaran. Selain itu, juga menekankan kepada siswa untuk selalu membuang sampah pada tempatnya, memeriksa keadaan sekitar. Apabila terdapat sampah, ya siswa harus mengambil dan membuangnya ke tempat sampah. Untuk tempat sampahnya, SD 1 Sanden telah memberikan 3 tempat sampah di setiap kelasnya sesuai dengan pengelompokan sampah seperti sampah plastik, kertas, dan sampah daun-daunan. Untuk pembiasaan yang kedua itu ada pembiasaan kedisiplinan waktu dan ketenangan. SD 1 Sanden sangat menekankan kedisiplinan waktu untuk melatih sifat anak dari sejak dini. Guru juga menerapkan sikap tenang dan tidak mengganggu kelas lain ketika kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung. Kemudian disiplin waktu bagi siswa seperti memasuki kelas setelah bel berbunyi, mengemukakan alasan ketika terlambat memasuki kelas, izin ketika ke toilet, wajib menggunakan seragam sekolah sesuai ketentuan. Apabila siswa melanggar tata tertib yang telah ditetapkan sekolah, maka akan ada sanksi yang harus diterima. Untuk pembiasaan yang ketiga yaitu interaksi dan komunikasi siswa. Dalam lingkungan SD 1 Sanden, guru telah memberikan contoh bagaimana cara berinteraksi antara siswa dengan siswa dan siswa dengan guru. Kebiasaan berinteraksi antar sesama akan membuat kondisi lingkungan sekolah menjadi nyaman. Guru juga memberikan contoh cara berkomunikasi yang baik dan benar agar tidak ada siswa yang berkata kasar.
Guru juga memberikan sanksi jika ada seorang siswa yang berkata kasar. Sanksi ini bertujuan agar siswa menjadi pribadi yang sopan dan santun dan tidak mengulangi perbuatan yang tidak baik. Untuk pembiasaan yang keempat yaitu pembiasaan cuci tangan. D1 Santren merupakan salah satu sekolah yang menerapkan sekolah adiwiyata dan sudah meraih kejuaraan. Pembiasaan cuci tangan merupakan salah satu hal penting untuk mewujudkan sekolah adiwiyata. Dalam pelaksanaan kegiatan PLP 1 ini banyak hal-hal positif yang didapatkan, tetapi itu semua tak lepas dari hal-hal negatif. Hal positif yang didapatkan seperti dapat menambah wawasan, mendapat pengalaman dan ilmu yang bermanfaat bagi calon pendidik, mendapat pengetahuan yang lebih luas, bisa berinteraksi antar sesama, dan dapat melihat serta secara langsung kinerja guru di sekolah. Tetapi itu semua tidak terlepas dari hal-hal negatif seperti pada saat ini sedang terjadi pandemi COVID-19 sehingga tidak dapat bertatap muka dengan siswa di sekolah. Jadi praktik kegiatan sekolah tidak bisa kami amati secara langsung. Kami hanya bisa melakukan wawancara dengan guru SD Negeri 1 Sandet mengenai berbagai informasi yang ada di sekolah. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.